Halo Bung Rocky, kita ketemu di akhir pekan ya. Mestinya selalu kita omongin ini dan kita ulang-ulang terus mestinya kalau akhir pekan itu kita ngomongnya yang agak santai dikit, ngomongin sport, ngomongin lifestyle atau ngomongin seks seperti di RGTV gitu ya. Tapi kelihatannya kita nggak dikasih nafas dengan situasi politik di Indonesia. Mau nggak mau kita mesti ngomongin politik gitu. Ya, ini kita ngomongin akhir pekan tentang topik akhir pemerintahan. Optimis. Atau akhir Nasdem dan Golkar, kira-kira begitu. Oh gitu ya, akhir Nasdem dan Golkar. Oke. Dan selalu ada isu yang bisa ditafsirkan 2-3 kali atau ditafsirkan selama 2. Setelah Pak Jokowi datang ke Golkar, lalu terbit semacam persamaan politik baru, political equation baru, bahwa Golkar sebetulnya lebih dekat dengan Jokowi daripada Nasdem. Kan kira-kira begitu kan. Lalu Golkar udah dia mulai eksploitasi itu. Ya berhaklah Golkar eksploitasi pujian Jokowi itu. Nasdem nggak dapat pujian, dapat sindiran. Nah, berarti siapa yang akan berakhir di akhir pekan ini ya? Kira-kira begitu. Tapi menarik ini ya. Sebenarnya kalau kita amati ada operasi-operasi rahasia di balik itu yang mencoba menarik balik Nasdem, saya kira ya. Ini sinyalnya jelas dari Sekjen Partai Golkar beberapa hari sebelum pertemuan menyatakan bahwa akan ada anggota baru di KIB. Siapa? Silakan aja nanti lihat siapa yang datang gitu. Terus kemudian Pak Airlangga Hartarto kan waktu itu juga bicara soal tiketnya udah premium nih, tinggal VIP saja. Kalau ditambah lagi dengan teman-teman ketua umum yang hadir di sini, ya tinggal VIP ya, jadi VIP gitu. Dan kita malam ini siap-siap teken. Tapi sampai akhir pertemuan ternyata tidak ada yang teken dan yang jadi gabung di KIB itu. Itu juga jadi nelangsa sebetulnya. Presiden Jokowi kayak mengebis gitu. Kasih kepastian dong. Saya bakal dijamin oleh siapa. Kan sebetulnya ngemis sebetulnya kan. Dan itu yang kita anggap permainan politik yang dari awal memang tidak setara tuh. Nah kalau dia nggak setara, ngapain Presiden Jokowi mesti seolah-olah kasih sinyal, ya kalau Ganjar nggak bisa, ya Erlangga lah gitu. Tapi jangan Anies lah, kira-kira begitu kan. Gampangnya bacanya. Ya karena itu ada Nasdem yang bereaksi lebih cepat. Ya kalau nggak ada soal apa-apa, ngapain Surya Paloh bereaksi kan? Dia bilang aja ya kan presiden udah kasih sinyal, itu Erlangga, ya kami nggak apa-apa, kami tetap Anies. Itu lebih masuk akal cara berpolitik. Jadi yang baper pertama justru Pak Surya Paloh, itu nggak boleh begitu. Dan memang bapernya ya kesalahan dia tuh. Karena orang menganggap bahwa Jokowi itu akan digantikan 2024. Itu berarti akan menggantikan orang yang berbeda dengan Jokowi. Siapa yang berbeda dengan Jokowi? Selama ini cuma Anies yang berbeda tuh. Jadi publik merasa oke, Anies akan menggantikan dengan Jokowi. Jadi Anies adalah pengganti Jokowi, bukan penerus Jokowi. Kan begitu kan. Nah yang terjadi Nasdem bilang enggak, Anies adalah penerus Jokowi. Ya lalu terjadilah kekacauan pada relawan. Relawan berpikir, loh kami menginginkan Anies itu pengganti Jokowi, bukan penerus. Kenapa Nasdem jadikan Anies penerus? Ya karena Nasdem ada di dalam. Kalau mau konsisten, Nasdem keluar supaya Jokowi diganti oleh calon Nasdem. Kalau ini kan cuma diteruskan. Ya kalau diteruskan yang mending yang lain, kira-kira begitu. Jadi kesalahan dari awal adalah nggak paham. Ini Nasdem nggak paham bahwa rakyat menginginkan ada pengganti Jokowi, bukan penerus. Kalau penerus sudah ada tuh, Ganjar itu penerus Jokowi. Nah kalau Anies dianggap penerus, ya Anies sama Ganjar aja kalau gitu, dua-duanya. Itulah itu kalkulasi Nasdem yang nggak, bukan macet kalkulasinya, tapi tidak tuntas kalkulasinya. Jadi Anies akhirnya kejebak sekarang di situ. Ya, oke. Nah, tapi apalagi kan kemudian Pak Surya Paloh menyatakan dia tidak akan mundur, tetap mengawal pemerintahan Jokowi sampai tahun 2000, Jokowi Ma'ruf sampai tahun 2024, kecuali dimundurkan oleh Pak Jokowi, itu lain hal. Menurut saya kalau sebenarnya kalau mau menang banyak itu seperti yang Anda katakan, konkret aja sekarang. Kan paling ini pemerintahan Jokowi tinggal 2 tahun gitu ya kan. Kalau dia gamblingnya dengan Anies berhasil kan dia punya waktu 10 tahun. Jelas. Jadi oke, kalah dulu di awal kan Pak Surya biasalah, Pak Surya ini kan pedagang, gambler. Jadi tahulah yang seperti ini harusnya. Ya kira-kira waktu Surya Paloh Nasdem mencalonkan Anies itu kan kejar-kejaran sama KPK, kan kira-kira begitu kan. Nah sekarang kelihatannya justru Nasdem yang mungkin akan dikejar oleh KPK tuh. Gimana kita tahu keadaannya kan. Karena hal yang sebetulnya setiap saat semua partai itu potensial untuk disprindikan.
bagaimanapun Presiden Jokowi masih punya kuasa. Jadi sindiran Presiden Jokowi itu harus diterjemahkan oleh Nasdem. Apa sindirannya? Tuh disuruh mundur atau dimundurkan. Kalau dimundurkan berarti ada sesuatu tuh. Masa dimundurkan kemudian berupaya untuk ya memang udah kita sudah siap untuk mundur. Jadi etika politik mengatakan kalau kalau Anies itu dideskripsikan atau dibayangkan sebagai pengganti Jokowi, ya sejak sekarang lakukan kontra argumen, kontra kebijakan, kan itu gampangnya. Cuman kan nggak mungkin tiba-tiba Nasdem menyatakan diri sebagai oposisi itu. Wah, itu berantakan seluruh tukar tambah yang sedang dirancang tuh. Jadi sekali lagi kita mau lihat sebetulnya, itu tentu kita tahu ya siksatnya Pak Surya Paloh jago lah itu. Tetapi itu membahayakan Anies. Anies itu makin lama makin hilang pengaruhnya kalau Nasdem tetap berada di dalam keabu-abuan, kan itu kan. Jadi Anies cemerlang di tingkat relawan, tapi kemudian redup di tingkat Nasdem. Kira-kira begitu jadinya. Oke, jadi sebenarnya ini walaupun Pak Jokowi ini kan pakai politik Jawa lah ya, pakai menyindir, walaupun kalau orang, padahal sebenarnya di dalam Melayu juga ada tuh peribahasa yang menyatakan bahwa sindir anak itu tegur anak sindir menantu. Sebenarnya kan ada juga seperti itu. Harusnya Pak Surya tahu lah bahwa nggak pura-pura bahwa yang sebenarnya yang disindir itu bukan Golkar tapi Pak Surya Paloh. Tapi Pak Surya Paloh saya tidak tahu apakah memang betul-betul nggak tahu atau sengaja pura-pura nggak tahu itu. Saya kira tahu beliau, dan ini tinggal adu jago nih. Tentu ada sindiran baru nanti dari Surya Paloh. Mungkin lagi disiapkan 2 minggu ini. Nyindir mertua kena tetangga, kira-kira begitu. Gini, jadi bagian-bagian yang absurd dalam politik Indonesia itu dibikin justru jadi permainan, jadi gimmick. Padahal rakyat mau dapat kepastian, rakyat nggak mau gimmick, yang mau itu urusan elit deh. Rakyat ingin siapa sebetulnya yang akan menggantikan Jokowi, bukan untuk meneruskan Jokowi. Mengganti artinya ada pembeda tuh. Kalau dikatakan bahwa Nasdem masih bagus, ini legasi Pak Jokowi, berarti legasi itu harus diteruskan oleh Anies. Kita cuma mau luruskan aja jalan pikiran publik. Publik menuntut Anies lakukan hal yang berseberangan dengan Jokowi. Boleh nggak ya? Boleh, supaya ada kompetisi. Kalau nggak itu cuma lama-lama orang anggap, kalau gitu Anies memang mau continuity aja, nggak ada change di situ tuh. Jadi Nasdem mencegah Anies untuk lakukan change, padahal rakyat pemilih Anies ingin ada change. Paradoksnya di situ. Dan sebenarnya kita maunya konkret lah. Kalau memang mau dukung Anies, ya nggak usah dimundurkan, langsung mundur saja dari kabinet, kan gitu ya, Bung Rocky ya? Ya, itu langsung dapat limpahan suara tuh itu. Jadi Anies tidak dikalkulasi oleh Nasdem. Mungkin dalam 2 minggu terakhir Nasdem merasa, waduh kok nggak masuk setoran-setoran dari oligarki, kira-kira kan. Karena memang nggak jelas kan. Jadi ada aja oligarki yang memang ingin ada perubahan tuh. Ada oligarki yang memang ingin continuity itu. Sekarang Nasdem bingung tuh yang mana sebetulnya yang jadi proponen untuk mendorong Anies tiba di 2024. Kalau nggak ini kesulitan kan, partai-partai lain yang mau bergabung dengan Anies juga kesulitan tuh. PKS tentu tunggu sinyal. Apalagi Demokrat kan akhirnya Anies itu kedinginan sendirian. Lain kalau udah ada selimut wakil presiden, Anies lebih nyaman. Sekarang Anies betul-betul sendirian aja tuh. Kan jadi ancaman juga kalau orang anggap bahwa Anies adalah penerus Jokowi, lalu Demokrat bilang kami mendukung Anies, itu artinya Demokrat penerus Jokowi dong. Padahal kita tahu dari awal dia kasih sindiran pada Pak Jokowi keras betul tuh. Demikian juga PKS. Begitu ya kita udah bantu kasih analisis sebetulnya. Oke. Nah, tapi sekarang mari kita kalkulasi ya. Apakah Pak Jokowi itu hanya berhenti pada sindiran dan nanti seperti Anda prediksi 2 minggu lagi akan sindiran, atau mungkin ada langkah konkret? Kalau langkah konkret mungkin menurut saya dicicil dulu gitu, hanya semacam orang satu dulu yang di reshuffle dulu gitu, baru kan ada 3 itu menteri Nasdem di kabinet. Ini yang mesti jadi kita hitung juga nih, kalau Pak Jokowi cerdas jangan di reshuffle, ambangin aja. Begitu di reshuffle, Nasdem naik daun tuh langsung. Kami di zolim segala macam. Ini bukan kita komporin ya. Kita cuma membayangin bagaimana menyiksa Nasdem misalnya. Ya biarin aja diambangin kan. Satu misalnya diganti, tapi yang lain enggak tuh. Ada sinyal-sinyal begituan tuh.
Tapi kita nggak usulkan itu karena itu buruk sebetulnya. Tapi udah, politik Indonesia memang hukum menghukum kan. Jadi kita juga senang kalau Nasdem diambangkan, tetapi ada apa namanya nih, dijewer kecil dari 3 tinggal 2, mulai itu melipir-melipir sampai akhirnya 2004 habis sama sekali. Lain kalau Pak Surya Paloh bilang oke, demi etika politik kami tarik 3 menteri kami. Pak Jokowi, maaf sekali, terima kasih, tapi kami akan mendukung walaupun kami tidak di pemerintah. Nah itu lebih masuk akal tuh. Kalau masih bilang kami akan mendukung karena itu kami ada dalam pemerintah, itu membingungkan. Jadi apa namanya, sinyalnya itu nggak jelas. Mendukung Anies ingin, masyarakat pendukung Anies ingin Anies itu di luar kawasan pemerintahan, Nasdem justru syarat Anies masuk ke kawasan pemerintahan. Jadi sangat mungkin nanti Pak Jokowi kalau jahil, dia akan reshuffle 1 menteri dari Nasdem terus dimasukin Anies. Jadi kacau. Ini saya teringat ini nanti waktu Anda berdebat dengan politisi Nasdem pada waktu itu, Anda menyatakan begitu bahwa ini karena ini out of the box ini yang Anda sampaikan, tiba-tiba Anies di reshuffle masuk kabinet. Karena waktu itu Anda juga bilang bagaimana kalau tiba-tiba kita membayangkan suatu saat nanti Nasdem mendukung Anies Baswedan jadi presiden, dan pada waktu itu Anda dilecehkan, dihujat gitu. Dan kemudian sekarang ternyata terbukti Anies muncul sebagai didukung oleh Nasdem, dan netizen membuat video-video potongan-potongan itu menjadi sebuah contoh yang menarik. Ini saya kira udah ada nih mulai sekarang netizen yang udah mulai motong nih kalimat Anda, dan siap-siap nanti dibuktikan. Ya, itu kalimat saya jelas itu, bahwa sangat mungkin Anies menggantikan Menteri Nasdem di pemerintahan Jokowi. Jadi reshuffle-nya Anies. Gitu ya. Ya kan, saya tinggal bilang ya, saya selain belajar metodologi juga belajar dukunologi, perdukunan. Oke. Tapi mari kita teruskan analisis tadi. Kalau tetap saja di pemerintahan, bukankah Nasdem itu akan menjadi semacam duri dalam daging bagi pemerintahan Jokowi, dan tentu saja yang membuat para partai koalisi yang lain, khususnya PDIP, bakal nyap-nyapan. Ya memang masuk akal, karena itu PDIP masuk akal mendorong supaya Nasdem mundur dong gitu. Ya kalau nggak ada gunanya sidang kabinet, tapi mendua di situ kan. Orang kan curiga aja nih, wah ini bocoran-bocoran kabinet itu dipakai buat kampanye Anies nanti itu. Jadi nggak perlu lagi kita berbahasa-basi mendukung, nggak perlu begitu Anies ditetapkan sebagai calonnya Nasdem, maka berlaku prinsip bahwa Anies akan menantang Jokowi. Nah karena itu yang mengusulkan keluar dong dari situ tuh. Jangan nyari keuntungan dari lawannya untuk disodorkan pada kandidatnya tuh. Jadi jangan hal-hal yang dianggap ya Jokowi masih bagus, padahal Nasdem tahu udah berantakan sebetulnya. Pak Jokowi paham lah sebagai orang Jawa dengan sensasi batin yang kuat, dia tahu bahwa ini nyolong dong namanya itu gitu. Nah, sindiran-sindiran Pak Jokowi tentu mesti berakibat, kalau enggak ya dianggap juga Pak Jokowi juga takut juga sebetulnya kabinetnya goyah dalam di ujung masa pemerintahannya karena bersamaan dengan krisis sosial ekonomi kan itu kan. Tapi mesti ada juga sinyal bahwa ya udah Pak Jokowi bilang oke, iya kami akan reshuffle dan Nasdem siap-siap di reshuffle. Jadi enak gitu loh. Jadi kalau begini-beginian kan iya kita udah tahu ujungnya apa ini. Bahkan spekulasi itu luar biasa. Saya juga terkejut-kejut gitu ketika netizen ribut sekali mempersoalkan ketika Pak Surya Paloh itu ketika mau berpamitan terkesan bersalaman dan mau coba memeluk Pak Jokowi, tapi gestur tubuh Pak Jokowi tidak mau dipeluk, dan itu jadi spekulasi, dan itu pun juga dibahas oleh Nasdem akhirnya, dan juga direspon oleh Surya Paloh gitu. Ya tentu terasa memang orang nggak bisa sembunyikan bahasa tubuh itu, dan netizen justru tunggu itu waktu Pak Jokowi ucapkan jangan asal-asal mencalonkan. Nah kan kelihatan Surya Paloh juga sumringah atau meringis, kita nggak tahu tuh reaksinya. Tapi bagi netizen jelas itu pesan itu, terutama bagi relawan Anies. Relawan Anies ingin supaya Anies itu kalau nggak ya kalau Nasdem ogah-ogahan, yang mending Anies dideklarasikan oleh partai lain lah yang betul-betul mau berseberangan dengan Pak Jokowi. Kan nggak ada yang salah orang berseberangan dengan Presiden Jokowi, apa yang salah? Kan memang kompetisi. Kalau nggak berseberangan berarti nggak ada kompetisi. Jadi itu soalnya kan. Nanti juga akan ditanya apa pendapat Anies tentang IKN. Oh saya akan teruskan IKN.
Kenapa? Karena Pak Surya Paloh bilang mesti teruskan IKN yang adalah proyek paling utama dari Jokowi. Kan itu proyek paling utamanya. Lalu netizen bilang, oke, silakan Anda datang ke IKN, Pak Anies jadi wali kota aja di situ. Di IKN tuh bye-bye, udah drop lah elektabilitas Anies. Itu dengan mudah dimainkan, lalu Anies selesai kan. Nah, itu yang kita pesankan juga pada Anies supaya tuntutlah Nasdem. Anies juga yang mesti tegas tuh, saya akan bertanding melawan kandidatnya Pak Jokowi, kan begitu. Karena Anies nggak bisa, oh ini Pancasila ya kita sama-sama membangun, ngapain? Politik itu adalah distingsi itu, pembedanya jelas itu kan itu. Pokoknya begitu. Nah itu dia yang saya juga heran. Mengapa sih di kita justru dalam negara demokrasi seperti ini orang kok khawatir berbeda gitu ya? Padahal sebenarnya tadi itu ketika kalau tidak ada pembeda untuk apa ada pemilu gitu. Itu sama dengan kasus KUHP. Indonesia berupaya untuk melarang mencurigai orang yang masuk hotel yang belum kawin, jadi mesti pakai surat kawin tuh. Nah di Arab Saudi barusan diputuskan bahwa pasangan itu boleh masuk ke hotel tanpa perlu nunjukin surat kawin. Jadi Arab Saudi yang paling konservatif pun mengubah cara berpikirnya tuh. Nah Indonesia juga begitu. Demokrasi kita itu seolah-olah semi otoritarian, semi kerajaan tuh. Itu bahayanya tuh. Jadi kalau kita bilang demokrasi, betul-betul demokrasi dong, kompetisi dong. Ya belajar dari Arab Saudi yang akhirnya mesti memutuskan bahwa oke, nggak boleh lagi mencurigai turis yang masuk hotel berduaan berpasangan itu. Ngapain? Kalau dia memang turis kok. Jadi begitu kira-kira kalau kita bikin persamaan kan. Jadi feodalisme Indonesia itu nggak berubah tuh, padahal udah demokrasi itu. Kan ini feodalisme kan basa-basi kan, ya nanti kalau diminta keluar kita keluar. Jadi nggak ada kejujuran dalam politik. Saya Nasdem, saya ingin bersaing dengan Presiden Jokowi itu. Begitu poinnya. Kenapa? Karena itu kami ajukan Anies. Kenapa Anies? Karena Anies dimaksudkan oleh masyarakat pemilihnya untuk berbeda dengan Jokowi. Tapi nanti jadi problem, memang mesti ada problem. Bagaimana kampanye saling memuji? Kan nggak ada kampanye saling memuji tuh. Oke, jadi sebenarnya topiknya justru kita ubah ya, bukan beranikah Pak Jokowi mereshuffle menteri-menteri Nasdem, tapi beranikan Nasdem dengan menunjukkan sikapnya mundur dari kabinet karena dia sudah mendukung Anies Baswedan sebagai pembeda dari Pak Jokowi. Ya itu kata kuncinya, pembeda. Nasdem membawa Anies ke dalam politik sebagai pembeda dengan Pak Jokowi. Tentu Pak Jokowi mengerti sopan santun sebagai orang Jawa. Ya udah itu kok buat tamu yang nggak gue suka, kira-kira begitu kan. Itu kan Anies kan tamu yang nggak diundang ke dalam istana, tapi dipaksakan oleh Nasdem sebagai undangan khusus tuh, lalu diledek oleh netizen. Kita juga tahu jalan pikiran Pak Surya Paloh, ini mau siksa dulu, iya. Tapi siksa itu kan menyiksa Anies sebetulnya kan. Kecuali Anies memang masokis mau disiksa, itu juga mesti kita uji. Oke, jadi kita mesti dorong Pak Surya Paloh lurus, jangan siksak lagi gitu ya. Tegas kalau mau dukung Anies, ya harus mundur dari kabinet. Itu yang saya kira kita mewakili apa yang dipikirkan oleh para pendukung Anies Baswedan, saya kira ya. Iya, orang ingat bagaimana tampilan Pak Surya Paloh yang Spartan selalu. Kami tahu siapa kami itu. Ya sekarang kok jadi kayak benang basah gitu kan, nggak jelas kemana. Jadi sekali lagi politik itu harus ada distingsi, harus ada pembeda, bahkan harus ada rivalitas, itu dasarnya. Ya. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky, dan kita tetap kawal dengan 0%. Yes.